Shalom, perkenalkan nama saya Anugrah Utwensa. Saya merupakan mahasiswa STFT GK Ishak Samuel Kene, Jayapura. Di saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Di saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat agar kami dapat mengerti, memahami, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Kitab Imamat pada pasalnya yang ke-25 dan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dengan perikop penebusan rumah. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Demikianlah firman Tuhan. Bagi kita berbahagialah mereka yang mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui, Kitab Imamat merupakan kitab yang berisikan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan untuk ibadah, untuk upacara bagi bangsa Israel. Tetapi juga sebagai pedoman bagi imam-imam dalam menjalankan tugas mereka. Dalam kitab Imamat ditekankan tentang kekudusan Tuhan Allah, tetapi juga berisi peraturan tentang hubungan, bagaimana menjaga hubungan dengan sesama, tentang pengorbanan, tentang penebusan dosa, tentang kebersihan, dan juga moralitas, serta lain sebagainya. Hukum-hukum atau peraturan yang membahas mengenai penebusan harta atau properti terdapat dalam pasal yang ke-25. Secara khusus pada ayat yang ke-29 sampai 34 yang membahas mengenai penebusan rumah. Maka dari itu, tema perenungan kita di saat ini adalah bertanggung jawab atas karunia Allah. Bertanggung jawab atas karunia Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 30 ini merupakan inti dari perenungan kita yang membahas tentang penebusan rumah, di mana dijelaskan pada ayat 30 ini bagaimana jika seseorang menjual rumah tempat tinggal di sebuah kota yang berpagar tembok, maka hak menebusnya hanya berlaku selama 1 tahun, dan dalam kurun waktu 1 tahun itu jika tidak mampu ditebus, maka akan menjadi mutlak milik si pembeli dan tidak bisa bebas walaupun tahun Yobel. Peraturan ini memiliki pengecualian yang berbeda sedikit dengan rumah-rumah yang ada di desa, di mana rumah-rumah di desa tidak diberikan tenggat waktu selama 1 tahun. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya kita perlu terlebih dahulu mengetahui konteks yang terjadi di Israel kuno, di mana kota-kota bertembok merupakan tempat berdagang, tempat keamanan, militer, tetapi juga pusat kehidupan dan aktivitas bagi banyak orang. Sehingga rumah-rumah yang ada di sana sering diperjualbelikan atau dipakai sebagai properti pribadi. Hal ini berbeda dengan rumah-rumah yang ada di pedesaan, di mana bukan hanya dipakai sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai warisan keluarga yang dijaga secara turun-temurun. Karena demikian, hukum yang mengatur rumah di perkotaan dan di pedesaan itu berbeda. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari teks ini juga dapat kita lihat bahwa hukum yang dibuat ini menggunakan bahasa yang jelas, tetapi juga tegas, sehingga tidak memunculkan kebingungan saat membaca teks ini. Di mana dalam teks ini menggunakan kalimat rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli secara turun-temurun. Kalimat ini menunjukkan finalitas transaksi setelah batas waktu penebusan berakhir. Sehingga hal ini menandakan keseriusan peraturan yang ada.
dalam menyoroti jangka waktu yang diberikan. Sehingga 1 tahun cukup 1 tahun, tidak ada negosiasi yang terjadi. Kemudian dalam teks ini juga terdapat kalimat dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Kalimat ini kembali menegaskan tentang perbedaan peraturan antara properti perkotaan tetapi juga yang ada di desa. Dalam kalimat ini juga berbicara tentang tahun Yobel. Tahun Yobel sendiri bagi orang Yahudi adalah masa kebebasan, pemulihan, dan hidup sederhana, di mana pada tahun itu budak-budak dilepaskan, tanah-tanah dikembalikan, hutang-hutang diampuni, tanah-tanah diistirahatkan dari kegiatan tanam menanam. Sehingga melalui teks ini pada ayat yang ke-30 ini menegaskan tentang peraturan yang wajib dilakukan oleh orang Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari teks ini ada 3 hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Pertama, dari peraturan-peraturan yang ada, secara khusus tentang peraturan properti rumah ini, dapat dilihat bahwa perintah Allah bukan semena-mena atau sewenang-wenang, melainkan berdasarkan situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh umat, sehingga bermanfaat bagi kita sendiri, yang memiliki dampak untuk menciptakan keadilan, menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa melaksanakan segala ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu berguna bagi kita. Yang kedua, yang kita pelajari di hari ini, karunia yang Allah berikan bagi kita itu sangat banyak. Dalam teks ini berbicara tentang rumah dan tanah, tetapi banyak sekali juga karunia-karunia yang Allah berikan bagi kita, seperti pekerjaan, nafas kehidupan, keluarga, tubuh yang sehat, talenta, dan lain sebagainya. Dari teks ini kita belajar bagaimana bertanggung jawab atas apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bekerja dengan baik dan jujur. Bagaimana kita menjaga tubuh kita untuk tetap sehat dan kuat. Bagaimana kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayaninya. Dan lain sebagainya. Dengan kita bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita menghargai karunia yang Allah berikan itu. Dan juga dengan kita bertanggung jawab, kita juga bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bertanggung jawab juga harus dilakukan, karena kita juga memiliki tenggat waktu yang sama seperti properti atau rumah bangsa Israel ini. Di mana jika kita tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ini, maka kita akan kehilangan karunia yang Tuhan berikan. Begitu juga dengan properti tadi. Jika dalam waktu 1 tahun tidak bisa ditebus, maka properti tersebut menjadi milik orang lain. Begitu juga dengan kita, jika tidak menggunakan karunia yang Tuhan berikan itu dengan baik, tidak bertanggung jawab, maka karunia itu akan diambil dan kita akan mempertanggungjawabkannya setelah masa tenggang waktu kita selesai. Yang ketiga, yang kita pelajari adalah prinsip-prinsip penebusan yang ada dalam Imamat pada pasal 25 ayat 30 ini sudah digenapi oleh Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Meskipun memang dalam hukum penebusan rumah ini diberikan tenggat waktu selama 1 tahun, tetapi Yesus melakukan penebusan ini melampaui rentang waktu duniawi, di mana melalui pengorbanannya di kayu salib kita ditebus dari dosa dan hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Dan juga sesuai dengan Yohanes 14 ayat 2, Yesus mengatakan bahwa Ia telah menyiapkan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga penebusan yang Yesus lakukan ini bersifat final, lengkap, dan tersedia bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita mengikuti segala perintah ketetapan yang Allah sediakan bagi kita,
dalam setiap kehidupan kita, dan juga bertanggung jawab atas karunia yang Allah berikan bagi kita. Karena Allah telah lebih dulu menebus kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sudah belajar untuk mengikuti segala perintah dan ketetapan yang Engkau berikan, karena itu bermanfaat bagi kami. Tetapi juga kami belajar agar bertanggung jawab atas semua karunia yang Engkau beri, dan mengikuti contoh-Mu karena Engkau telah mati di kayu salib menebus segala dosa kami. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.